sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Masyita, NIM L1A1118215, kelas D, Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum pembuatan preparat apusan darah pada hewan ternak. Saya berharap teman-teman sekalian dapat menyaksikan video ini dari awal hingga selesai agar teman-teman sekalian dapat mengetahui bagaimana prosedur kerja serta alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini. Selamat menyaksikan. Teman-teman sekalian, praktikum ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi gambaran sel darah merah dan juga sel darah putih, serta mengetahui fungsinya masing-masing. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengadakan oksigen. Nah, kekurangan eritrosit merupakan indikasi klinis anemia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan darah adalah dengan pembuatan preparat darah apus, kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Pemeriksaan sediaan darah umumnya digunakan untuk membantu pemeriksaan kelainan darah dan juga infeksi parasit yang terdapat pada hewan ternak. Tujuan dari praktikum pembuatan preparat darah apus ini adalah agar mahasiswa dapat memahami proses pembuatan preparat apusan darah pada hewan ternak. Adapun luaran praktikum yang diharapkan adalah agar mahasiswa setidaknya memiliki pengetahuan mengenai pembuatan preparat apusan darah pada hewan ternak. Sebelum memulai praktikum, kita harus mengetahui alat dan bahan apa saja digunakan dalam praktikum ini. Alat yang digunakan adalah pertama, mikroskop. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan mikroskop cahaya. Kegunaan mikroskop adalah untuk mengamati atau memeriksa preparat apus darah yang telah kita buat. Selanjutnya adalah kapas. Kapas di sini berfungsi sebagai bahan sterilisasi pada saat kita mengambil darah pada hewan ternak. Kapas ini nantinya akan kita beri alkohol dan kemudian kita usapkan pada tubuh hewan ternak yang kita akan ambil darahnya. Selanjutnya adalah tabung EDTA. Tabung EDTA ini berfungsi sebagai tempat sampel darah dari hewan ternak yang kita ambil. Alat selanjutnya adalah kaca objek. Kaca objek ini adalah media untuk membuat preparat. Hal yang harus diperhatikan dalam kaca objek ini adalah kaca objek ini harus terbebas dari lemak dan juga bersih. Selanjutnya adalah spoit. Spoit ini digunakan untuk mengambil darah pada tubuh hewan ternak. Alat yang terakhir adalah gelas beker. Gelas beker ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung metanol. Setelah kita mengetahui alat yang kita gunakan dalam praktikum ini, selanjutnya kita juga harus mengetahui bahan yang digunakan. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol ini digunakan sebagai bahan sterilisasi pada saat kita mengambil darah pada hewan ternak. Nah, alkohol ini akan diteteskan pada kapas yang telah disediakan tadi. Selanjutnya, tentu saja kita membutuhkan hewan ternak sebagai bahan yang kita ambil nanti, sampel darahnya, untuk dibuatkan preparat apusan darah. Bahan selanjutnya adalah metanol. Metanol ini berfungsi sebagai larutan fiksatif. Fiksasi digunakan untuk menghentikan proses metabolisme sel tanpa mengubah kadar atau struktur dari sel darah yang akan kita pakai nanti. Selanjutnya, cat Giemsa
atau pewarna Giemsa. Cat Giemsa ini berfungsi untuk mewarnai membran sel dan juga inti sel, di mana inti sel ini mampu memiliki daya ikat yang tinggi terhadap Giemsa dibandingkan dengan daya ikat membran sel darah. Kemudian kita masuk prosedur kerja dalam praktikum ini. Tahapan pertama adalah mengambil sampel darah pada hewan ternak. Terlebih dahulu, pada bagian tubuh ternak yang akan kita ambil darahnya yaitu harus dibersihkan atau disterilisasikan menggunakan alkohol. Pada praktikum ini, kita menggunakan hewan ternak ayam sebagai hewan ternak yang diambil darahnya. Darah diambil pada bagian vena pectoralis dari hewan ternak menggunakan spoid. Selanjutnya, sebanyak 1 tetes sampel darah diteteskan pada salah satu ujung dari kaca objek. Selanjutnya, dengan menggunakan salah satu sisi dari kaca objek, yang lain dilakukan ulas darah dengan kemiringan konstan kurang lebih 60 derajat. Dalam membuat ulasan darah, kaca objek yang kedua itu harus ditarik dengan cepat ke arah kiri sehingga terbentuk film atau selaput yang tipis dan juga rata di sepanjang kaca objek. Pengulasan dapat dilakukan pada 2 atau 3 kaca objek untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, kaca objek yang tadi dibiarkan hingga kering. Selanjutnya, setelah kering, preparat ulas yang tadi akan difiksasi dengan menggunakan metanol. Tahapan fiksasi ini bisa dilakukan dengan cara menetesi preparat ulas dengan 2 tetes metanol, kemudian mendiamkannya selama 5 menit ataupun juga rendam preparat ulas ke dalam larutan metanol selama 5 menit. Setelah dilakukan fiksasi, preparat ulas harus kembali dikeringkan. Tahapan selanjutnya adalah pemberian cat Giemsa. Pewarnaan dengan Giemsa dilakukan dengan cara meneteskan cat Giemsa pada gelas objek dari preparat hapus. Kita harus pastikan bahwa seluruh bagian dari kaca objek ini tertutupi atau terwarnai oleh larutan Giemsa. Pewarna yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah pewarna Giemsa 10%. Tujuan dari pewarnaan adalah untuk mempelajari atau memperjelas bagian elemen jaringan agar dapat dibedakan dan mudah ditelaah di bawah mikroskop. Kemudian, preparat hapus tadi telah diwarnai dengan menggunakan Giemsa, dicuci dengan menggunakan aqueous atau air, setelah itu dikeringkan. Nah, setelah kering, kemudian preparat dapat diamati atau diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Teman-teman sekalian, demikianlah prosedur kerja yang digunakan dalam pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Terima kasih.